nih. Halo Bantalers, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya, dijauhkan dari pandemik yang sedang melanda. Karena mau menyambut hari kemerdekaan RI yang ke-76, kali ini gue mau nge-review film Merah Putih. Film ini dirilis pada tahun 2009 dan banyak dibintangi oleh aktor-aktor utama seperti Lukman Sardi, Doni Alamsyah, Darius Sinathrya, Zumi Zola, dan masih banyak lagi. Film ini menceritakan tentang perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah Belanda yang ingin kembali menguasai tanah air kita setelah Indonesia merdeka. Tanpa perlu berlama-lama, inilah kisahnya. Film dibuka dengan memperlihatkan kondisi Indonesia pada tahun 1947. 2 tahun setelah Indonesia merdeka, Belanda kembali menjajah Indonesia dengan mengirim lebih dari 100.000 tentara. Kemudian Belanda berhasil menduduki pelabuhan dan pantai Indonesia. Mereka juga menyisir area pegunungan untuk mencari pejuang Indonesia. Para warga terlihat sangat panik melihat kedatangan tentara Belanda. Mendengar keributan itu, seorang pria bernama Thomas berlari melihat apa yang terjadi. Namun ia harus menerima kenyataan pahit, melihat keluarganya tewas dibunuh oleh tentara Belanda. Setelah peristiwa itu, Thomas pergi ke lembaga pendidikan militer untuk mendaftarkan diri menjadi perwira. Scene berpindah, ada seorang guru yang bernama Pak Amir. Ia meminta izin kepada istrinya yang bernama Melati karena ia ingin mendaftarkan diri menjadi tentara Indonesia. Awalnya Melati tidak setuju karena saat ini ia sedang hamil. Namun Amir berusaha meyakinkan Melati bahwa ia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia agar masa depan anak cucu mereka tidak merasakan pedihnya dijajah oleh bangsa lain. Mendengar alasan suaminya itu, Melati akhirnya mengizinkan suaminya untuk bersekolah di militer. Di tempat lain, ada seorang pemuda bangsawan bernama Surono. Ia juga ingin menjadi tentara, meskipun sempat dicegah oleh kakaknya yang bernama Senja. Surono mengutarakan niatnya bergabung menjadi tentara adalah cara terbaik untuk mengamankan Indonesia. Hingga akhirnya Surono pergi bersama sahabatnya yang bernama Marius yang juga berasal dari keluarga bangsawan. Di sekolah militer terlihat beberapa warga sedang mendaftarkan diri menjadi perwira. Saat sampai di sana, Thomas tidak sengaja menabrak Marius. Meski Thomas sudah meminta maaf, tapi Marius yang mempunyai sifat angkuh malah menghina Thomas dan menyuruhnya pulang saja menjadi petani. Thomas yang tak terima mendengar ucapan Marius berusaha memukulnya, namun dicegah dan dilerai oleh Surono. Di sana, Thomas berkenalan dengan Dayan, seorang pemuda Bali yang ikut mendaftarkan diri menjadi tentara. Thomas diusir oleh petugas dikarenakan namanya belum terdaftar. Melihat kejadian tersebut, seorang kapten mendatangi Thomas dan memberikan kesempatan untuknya agar menjadi seorang perwira. Orang juga diajarkan untuk membayar mata dengan mata, Pak. Kita bisa bertempur seperti macan, Pak. Singkat cerita, mereka semua telah dinyatakan sebagai perwira. Kapten memberitahu peraturan yang harus mereka patuhi dan melaksanakan semua perintahnya. Tiba-tiba datang Surono dan Marius yang datang terlambat. Akhirnya mereka mendapatkan hukuman. Semua prajurit diberi seragam dan latihan setiap hari. Suatu hari, Marius yang dari awal tidak suka dengan Thomas, mengerjai Thomas dengan mengambil kalung salib milik Thomas. Dengan penuh amarah, Thomas menghampiri Marius dan akhirnya mereka berkelahi. Kapten yang melihat itu langsung menghentikan perkelahian mereka. Namun kapten malah memarahi Thomas dan Dayan. Thomas menjelaskan kalau Dayan tidak terlibat, namun sang kapten tak mau mendengarkan alasan Thomas.
Mereka berdua diberi hukuman menggali lubang, sedangkan yang lain sedang menikmati makan malam. Thomas sangat kesal. Ia merasa dirinya tidak pantas mendapatkan hukuman karena awal perkelahian tersebut berawal dari Marius yang mengerjai dirinya. Dayan menasihati Thomas agar lebih menahan emosinya supaya kejadian tadi sore tidak terulang lagi. Saat masuk ke dalam asrama, Dayan melihat Amir menunjukkan sikap toleransi dengan agamanya. Menurut Amir, semua orang punya jalan kebebasan menuju Tuhan. Lalu Dayan mengucapkan terima kasih dan ia kagum dengan sosok Amir. Kemudian Thomas datang dengan wajah kelelahan. Marius lagi-lagi mengejek Thomas dengan berkata, "Inilah kalau petani coba-coba jadi perwira. Sama sekali tidak punya disiplin." Mendengar ucapan tersebut, Thomas yang tak mau mengalah mengeluarkan kata-kata yang memancing emosi Marius. Ia berkata, "Ngana takut petani dari Sulawesi ini bisa jadi perwira lebih baik daripada Ngana?" Marius pun menyerang Thomas dan para prajurit di sana berusaha mencegah perkelahian mereka. Keesokan harinya, semua perwira menjalankan latihan. Terlihat Thomas lebih mahir dalam menembak dan bela diri. Suatu hari, semua perwira dikumpulkan. Kapten menginterogasi kepada semua perwira, "Siapakah pemilik botol minuman keras ini?" Mereka semua terdiam, tidak ada yang menjawab. Botol minuman keras ini biasanya hanya bisa dimiliki oleh orang-orang berada. Kapten mencurigai Marius. Tiba-tiba Thomas maju ke depan dan berkata bahwa botol minuman keras itu miliknya. Thomas melakukan itu supaya Marius tidak diberi hukuman. Namun, akhirnya Kapten memberi hukuman kepada Thomas dan Marius. Sekarang kau keluar dari sini. Dan sepertinya kita masih membutuhkan beberapa tentara yang bodoh, Pak. Malamnya, Thomas mendapati kalung salibnya sudah ada di atas ranjangnya, dan tentu saja Mariuslah yang mengembalikannya. Di sana terlihat mereka menjalankan ibadah menurut agama yang mereka yakini masing-masing. Mereka pun semakin akrab. Mereka saling menerima perbedaan dari suku, ras, dan agama. Setan aja was-was kalau melihat kau menembak. Kemudian Surono dan Amir dipanggil kapten. Mereka diberi kenaikan pangkat. Surono diangkat menjadi letnan 1, sedangkan Amir diangkat menjadi letnan 2. Selama ini kapten telah mengamati mereka berdua sebagai perwira yang baik. Di malam itu, kapten memberitahu kepada semua perwira agar mereka semua bersiap menghadapi Belanda yang terkenal jahat dan licik. Mereka semua harus gagah berani berjuang mati-matian melawan penjajah Belanda demi menjaga kedaulatan tanah air kita. Para perwira diizinkan untuk datang ke acara yang telah diselenggarakan oleh kapten. Ternyata di dalam acara tersebut telah hadir keluarga dari para perwira. Amir bertemu dengan istrinya. Mereka saling melepas rindu. Amir memberitahu kepada istrinya kalau dirinya sudah naik pangkat. Melati sebenarnya sangat senang, namun ia mengkhawatirkan suaminya. Amir berusaha menenangkannya. Sementara Thomas tidak berani mengajak salah satu wanita untuk berdansa karena ia tidak bisa, dan akhirnya Dayan mengajarkan cara berdansa kepada Thomas. Surono akhirnya bertemu dengan Senja, sang kakak. Namun, kesenangan mereka berakhir setelah Belanda meluncurkan serangan ke tempat tersebut. Karena serangan itu membuat mereka yang berada di acara tersebut lari tunggang langgang. Para perwira mengambil senjata mereka lalu berpencar ke hutan untuk membalas serangan dari tentara Belanda. Karena mereka belum mempunyai pengalaman bertempur, satu persatu dari mereka harus gugur. Dayan memberitahu Surono kalau Senja berada di area tersebut. Lalu Surono bergegas pergi untuk mencari kakaknya. Sementara itu, Amir menyuruh Thomas agar segera mundur untuk membuat strategi selanjutnya. Amir juga menyarankan kapten untuk segera mundur, karena ia tahu para pejuang Indonesia sudah kalah dengan jumlah pasukan dan persenjataan Belanda. Namun, kapten tetap bersikeras untuk tetap menghadapi Belanda.
Thomas akan menyusul kapten, namun Amir berusaha menahannya. Surono yang masih mencari senja berhasil menembak salah satu tentara Belanda yang sedang mengejar Marius. Lalu Surono mengajak Marius untuk pergi dari tempat tersebut. Naasnya, Surono tertembak. Marius yang dari awal sudah ketakutan menghadapi Belanda, ditambah ia melihat Surono yang sedang sekarat. Akhirnya ia pergi meninggalkan Surono begitu saja. Ketika tentara Belanda akan membunuh Surono, Thomas menembak tentara Belanda tersebut dari arah belakang. Surono berkata pada Thomas bahwa tadi ada Marius di sini. Kemudian Senja datang. Ia melihat Surono, adiknya, terbaring lemah. Senja pun menangis. Sebelum meninggal, Surono meminta maaf kepada Senja dan berpesan kepada Thomas agar menjaga kakaknya. Mereka terus dikejar Belanda sampai pagi hari. Marius berlari menghampiri Amir yang bersembunyi di balik batu. Amir menanyakan keberadaan kawan yang lainnya. Marius menggelengkan kepala. Kemudian ia memberitahu Amir kalau Surono telah meninggal dunia. Marius mengajak Amir untuk pergi jauh tinggalkan tempat tersebut. Namun Amir tak mau. Ia menunggu kawan-kawan lainnya yang sudah berpencar dari semalam. Mau tak mau, Senja harus meninggalkan jasad sang adik. Thomas dan Senja menyusuri sungai hingga akhirnya mereka bertemu dengan Amir dan Marius, bersamaan dengan Dayan yang menyusul keberadaan mereka semua. Thomas yang kesal dengan tindakan Marius yang kabur meninggalkan Surono begitu saja ketika sahabatnya butuh bantuan, ingin menghajar Marius, tapi Amir dan Dayan segera melerainya. Amir yang sekarang memimpin mereka mencoba menenangkan Thomas, karena ia berencana untuk balik ke arah timur untuk menyusun strategi dan menyerang pasukan Belanda besok pagi ke arah selatan. Thomas tidak setuju. Mereka berdebat hingga tiba-tiba tentara Belanda sudah sampai di tempat mereka berada. Terjadi adu tembak antara para perwira dengan tentara Belanda. Amir menyuruh pasukannya untuk segera mundur. Ia memerintahkan Dayan untuk segera pergi mendatangi desa untuk mengajak para warga mengungsi. Di dalam hutan, Thomas menemui gudang senjata milik Belanda. Dengan cepat, ia melumpuhkan tentara Belanda yang sedang berjaga dan menyusup ke dalam untuk mengambil beberapa senjata. Sementara itu, Dayan mengajak para warga untuk segera mengungsi ke arah bukit bagian timur. Namun para warga tidak mau dan memilih tetap tinggal di desa mereka karena mereka tidak rela meninggalkan semua yang mereka miliki. Dan Amir pun datang memberitahu bahwa Belanda sudah berada tepat di belakang mereka. Dan benar saja, tentara Belanda datang untuk mencari keberadaan pejuang Indonesia. Palura mengatakan kalau dirinya sudah mengusir para pejuang dan tidak tahu kemana para pejuang pergi. Tentara Belanda yang kesal karena ia tidak mendapatkan jawaban, mereka pun membantai warga, merusak dan membakar seluruh isi desa. Saya tidak tahu, Tuan. Kami. Akhirnya Amir bertemu kembali dengan istrinya dan mengajak untuk pergi dari rumah mereka karena tentara Belanda akan mendatangi kampung tersebut. Amir bersama istrinya dan juga Dayan pergi ke hutan berkumpul dengan pasukannya. Malam itu mereka beristirahat dan bermalam di dalam hutan. Amir teringat masa lalu. Putranya meninggal di tangan pasukan Belanda. Sementara itu, Thomas kembali berkelahi dengan Marius. Thomas kesal dan kecewa atas perbuatan Marius yang meninggalkan Surono sendiri di medan pertempuran. Marius yang merasa bersalah, ia minta maaf dan mengakui dirinya ketakutan saat Surono tertembak. Mendengar itu, Thomas menegaskan bahwa kita ini adalah pejuang, harus berani dan hilangkan rasa takut. Setelah sholat subuh, Amir berdoa agar pasukannya diberi keselamatan. Kemudian Amir menyuruh Melati dan Senja untuk pergi ke Lamongan Lor dan sementara waktu tinggal bersama ibunya. Sedangkan Amir dan pasukannya berniat kembali ke desa sebelumnya agar bisa melacak strategi musuh.
Saat kembali ke desa, mereka terkejut. Desa sudah lululantak oleh pasukan Belanda. Yang tersisa hanya seorang bapak yang bernama Gunaryo dan anak-anak lelakinya. Saat kejadian, dirinya sedang berada di ladang dan saat kembali pulang, ia mendapati istrinya dan semua warga desa tewas terbunuh. Amir mencoba menggali informasi kepada Pak Gunaryo tentang keberadaan pasukan Belanda. Pak Gunaryo mengatakan bahwa saat ini pasukan Belanda sedang ke arah selatan dengan persenjataan lengkap dan membawa truk yang berisi bahan bakar. Kemudian Amir membuat strategi untuk menghadang dan menghancurkan persediaan bahan bakar lalu menghabisi tentara Belanda. Namun mereka terkendala dengan persediaan senjata yang sangatlah sedikit. Tentu saja ini tidak sebanding dengan senjata yang dimiliki oleh pasukan Belanda. Pak Gunaryo karena memiliki banyak anak, menyuruh anak-anaknya untuk membantu pasukan Amir demi berjuang melawan Belanda. Kemudian mereka bersiap menjalankan strategi yang telah dibuat oleh Amir. Amir memerintahkan Dayan untuk bertugas mengintai kedatangan Belanda dari atas pohon. Thomas dan Marius bertugas memasang senjata kaliber 50 dan menggali lubang untuk membuat pertahanan dengan dibantu anak-anak Pak Gunaryo. Setelah selesai menyusun strategi, mereka semua bersiap di posisinya masing-masing menunggu kedatangan Belanda. Thomas bertugas menyamar menjadi seorang pengembala kambing untuk menghadang kendaraan pasukan Belanda. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Dayan melihat pasukan Belanda dari kejauhan. Ketika pasukan Belanda lengah, Thomas berhasil memasang bom di truk tangki bahan bakar. Pasukan Amir siap menyerang para kompeni dan inilah aksi pejuang kita. Walaupun jumlah pejuang kita sedikit, mereka berjuang hingga titik darah penghabisan melawan pasukan Belanda. Dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan pasukan Belanda dan menyandera tentara yang tersisa. Amir mengucapkan terima kasih kepada semuanya dan memuji anak-anak Pak Gunaryo. Walaupun masih anak-anak, mereka bertempur dengan gagah berani. Tetapi, anak bungsu dari Pak Gunaryo tertembak. Marius yang sedikit mengerti masalah medis membantu mengobati luka anak tersebut. Karena tersulut emosi melihat adiknya terluka, sang kakak ingin membunuh si mayor Belanda. Namun tindakan itu dicegah oleh Amir. Ia mengatakan kalau mayor tersebut bisa diperalat untuk mendapatkan informasi terkait strategi Belanda selanjutnya. Amir menginterogasi mayor tersebut dan akhirnya ia mengakui kalau pasukannya saat ini sedang menuju ke Lamongan Lor. Mendengar itu, Amir bergegas berangkat ke Lamongan Lor untuk menyelamatkan Melati dan Senja yang saat ini sedang berada di sana. Kemudian mereka semua pergi ke Lamongan Lor dengan menggunakan mobil bekas pasukan Belanda dan film pun tamat. Di sequel yang kedua berjudul Darah Garuda, di mana mereka menyamar menjadi tentara Belanda dengan bekal tawanan si Rudi Wawor Mayor Belanda. Mereka memasuki markas Belanda. Penasaran kan sama ending ceritanya? Lanjut ke sequel kedua yang berjudul Darah Garuda yang akan gue upload selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen ya. Dah.